Kami menyampaikan terima kasih atas informasinya, nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih menelusuri dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Dalam pengembangan perkara, nama anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yakni Rieke Diah Pitaloka, ikut terseret. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan penyidik membuka peluang memanggil siapapun yang dianggap mengetahui alur perkara. Hal itu diungkapkan Budi dalam keterangannya di Gedung KPK Jakarta, tepatnya pada Senin 5 Januari 2026. Namun hingga kini diketahui belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Rieke Diah Pitaloka. Adapun keterkaitan Rieke bermula dari keputusan Bupati Ade Kuswara, tepatnya pada 11 April 2025 yang menempatkannya sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi. Jabatan tersebut memberi ruang bagi Rieke untuk memberikan masukan dan juga pertimbangan kepada kepala daerah. Posisi strategis ini membuatnya berpeluang dimintai keterangan oleh pihak KPK. Sementara itu, kasus mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan, tepatnya pada Kamis 18 Desember 2025 lalu. Dari OTT itu, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara, ayah kandung Ade yakni HM Kunang yang menjabat Kepala Desa Sukadami, serta pihak swasta bernama Sarjat. Penyidik menduga Ade dan HM Kunang menerima uang ijon proyek senilai 9,5 miliar rupiah dari Sarjan untuk pengamanan proyek pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026. Selain itu, Ade diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 dengan total 4,7 miliar rupiah. Akumulasi penerimaan yang dipersonalkan mencapai 14,2 miliar rupiah. Ketiga tersangka kini ditahan di rutan cabang KPK dan penyidik masih menelusuri aliran dana dan peran pihak-pihak di lingkar kekuasaan Ade, termasuk Dewan Penasehat Bupati. Lantas siapakah Rieke Diah Pitaloka? Rieke Diah Pitaloka lahir di Garut, Jawa Barat pada 11 Januari tahun 1974. Namanya dikenal publik lewat dunia hiburan, terutama perannya sebagai Oneng dalam serial televisi Bajai Bajuri. Di bidang akademik, Rieke menempuh pendidikan hingga meraih gelar doktor di bidang komunikasi dan budaya. Ia kini menjabat anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 7, yakni Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan duduk di Komisi 6 yang membidangi perdagangan serta BUMN. Karir politiknya dimulai di PKB sebelum bergabung dengan PDI Perjuangan. Ia pernah maju sebagai calon gubernur Jawa Barat bersama Teten Mas Duki pada tahun 2013 meski tidak terpilih. Dan saat ini Rieke aktif di DPR RI dan tengah mengelola Yayasan Pitaloka. Yang pertama tentu kami menyampaikan terima kasih atas informasinya, nanti akan didalami oleh penyidik seperti apa peran-peran yang bersangkutan. Jika memang dibutuhkan untuk dilakukan permintaan keterangan, tentu penyidik terbuka untuk melakukan pemanggilan kepada siapa saja guna melengkapi informasi maupun bukti-bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini, sehingga perkara di Bekasi ini menjadi terang. Artinya apa, sampai sekarang belum ada pemeriksaan terhadap penasehat bupati atau ketua dewan pengawasnya, itu sudah ada pemeriksaan pemanggilan? Sampai dengan saat ini belum ada. Artinya pemeriksaan tersebut juga untuk memintai keterangan soal peran-peran ADK dan lain melalui penasehatnya. Tentu terbuka kemungkinan untuk melakukan pemanggilan permintaan keterangan kepada pihak-pihak siapapun yang memang dipandang diperlukan oleh penyidik untuk melengkapi bukti-bukti ataupun keterangan yang dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Sebagai informasi pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK
membuka kemungkinan untuk memanggil anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yakni Rieke Diah Pitaloka. Pemanggilan ini terkait dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta ijon proyek yang menyeret Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang atau ADK. Penyidik KPK kini tengah mendalami peran orang-orang di lingkar kekuasaan Ade Kuswara guna menelusuri alur korupsi yang melibatkan sang bupati dan ayahnya yakni HM Kunang. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaga anti rasuah tidak menutup pintu untuk memanggil Rieke jika keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan. Hal ini disampaikan Budi menanggapi pertanyaan mengenai relevansi pemeriksaan Dewan Penasehat yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati, tepatnya di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Senin 5 Januari. Sorotan terhadap Rieke Diah Pitaloka tidak terlepas dari relasi politik dan jabatan strategis yang diembannya di pemerintah Kabupaten Bekasi. Baik Ade Kuswara maupun Rieke merupakan politisi yang bernaung di bawah partai yang sama, yakni PDIP. Rieke ditunjuk secara resmi oleh Ade Kuswara sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi melalui surat keputusan Bupati nomor 100.3.2.261/UM/2025 yang ditandatangani pada 11 April 2025. Sebagai Ketua Dewan Penasehat, Rieke memiliki tugas memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Bupati dalam menjalankan program pemerintahan. KPK kini berkepentingan untuk mendalami apakah dalam fungsi penasehatan tersebut terdapat pengetahuan atau kaitan dengan praktik ijon proyek yang dijalankan oleh Ade Kuswara. Meski demikian, Budi memastikan bahwa sampai saat ini belum ada jadwal pemeriksaan terhadap pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri tersebut. Adapun kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK pada Kamis 18 Desember lalu. KPK menetapkan 3 tersangka utama yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang atau ADK, ayah kandungnya yang juga Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta pihak swasta Sarjan. KPK menduga Ade Kuswara dan ayahnya bersekongkol menerima suap ijon senilai 9,5 miliar rupiah dari Sarjan demi memuluskan jatah proyek di Pemkab Bekasi untuk tahun anggaran 2026. Selain uang ijon, Ade juga diduga menerima gratifikasi lain senilai 4,7 miliar rupiah sepanjang tahun 2025, sehingga total penerimaan mencapai 14,2 miliar rupiah. Peran HM Kunang di sini dinilai sangat sentral karena menjadi pintu masuk sekaligus perantara bagi kontraktor yang ingin mendapatkan proyek dari anaknya. Saat ini para tersangka diketahui telah ditahan di rutan cabang KPK hingga 8 Januari 2026. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.